Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kembali kita bersama-sama ada di dalam persekutuan doa online Santo Paulus. Dan saya percaya setiap kita yang ada di dalam persekutuan doa ini, kita tahu kalau kita ada, sebagaimana kita ada malam hari ini, semua semata-mata karena kasih dan karunia Tuhan bagi kita. Amin. Malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita sungguh mau buka seluruh keberadaan diri kita. Biarkan Tuhan menjamah setiap kita malam hari ini. Dan mari kita buka persekutuan kita malam hari ini. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau yang sudah mengumpulkan kami di dalam persekutuan doa online ini Bapa. Bapa, ini setiap anak-anak-Mu yang sungguh rindu bertemu dengan Engkau, mengalami hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Hadirat-Mu sanggup menjamah setiap kami Tuhan, memenuhi setiap kami anak-anak-Mu yang sungguh rindu akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar Tuhan, setiap keberadaan kami, sebagaimana kami ada malam hari ini Bapa. Kami bersyukur, karena kami tahu itu semua semata-mata anugerah dan rahmat-Mu bagi setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang tidak berkesudahan Bapa. Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang berlimpah Tuhan. Malam hari ini kami sungguh mau datang memuji menyembah Engkau, Allah kami, Bapa kami yang sungguh setia bagi setiap kami Tuhan. Mari bersama kita mau naikkan pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Engkau Allah yang setia Tuhan dalam hidup Kau kami. setia. Engkau Allah yang sungguh mulia bagi setiap kami. Kau mulia. Sungguh setiap kami boleh tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Jiwaku aman bersamamu. Lebih dari segala yang ada Tuhan. Dari harta, Hanya Engkau segalanya bagi setiap kami. segalanya.
menyediakan segala keperluan kami Bapa. yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu sekarang dulu dan sekarang sampai selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau Oh, mulia, Kau Allah yang setia bagi kami. Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati kita buat setiap rahmat anugerah yang boleh kita terima dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kasih setiamu, anugerah-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang ajaib. Kami memuji-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau kekuatan kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap pemeliharaanmu Bapa. Terima kasih kalau Engkau boleh menemani kami di dalam setiap kami menjalani hidup kami Tuhan. Bapa, kami tahu kalau kami boleh datang malam hari ini kepada Engkau Tuhan. Kami bawa seluruh beban kami kepada Engkau. Kami mau letakkan di kaki-Mu Tuhan. Dan kami tahu di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup Tuhan mengangkat setiap beban-beban kami anak-anak-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau menyembah, memuji Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak menerima segala pujian kami. Terima kasih Bapa, dengan perantaraan Kristus Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita, Allah yang sungguh berkuasa dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab segala yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kita percaya kita sebagai anak-anak Allah, kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk kita boleh melakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Dalam malam hari ini, mari bersama kita mau memuji Tuhan, sebab Dia sungguh besar di dalam hidup kita. Naikkan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari anak-anak Allah yang sudah dipilih oleh Tuhan, terima kuasa yang daripada Tuhan. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai setiap kuasa yang daripada Tuhan. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bila Allah, ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh bila Allah bersama kita, Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. sungguh besar Engkau Sungguh Tuhan. besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita, Allah yang sungguh dahsyat, yang sanggup membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saat ini sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang sungguh kudus. Hadirat Tuhan yang sungguh mulia. Hadirat Tuhan yang sanggup melawat setiap kita. Dan kita percaya hanya di dalam hadirat Tuhan kita sungguh beroleh ketenangan. Kita beroleh kelepasan. Kita bisa bertemu dengan Tuhan, merasakan kasih-Nya dan kuasa-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari lawat setiap kami Bapa dengan hadirat-Mu. Penuhi setiap kami dengan jamahan-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Ku datang Tuhan. ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang kepada
sujud menyembahmu. Dan setiap kami Bersyukur boleh bersama-sama berseru kepadamu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi Menyembahmu, kudus, kuduslah. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi Menyembah bersama serukan. kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Kudus, kuduslah Engkau. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu, surga bumi. surga bumi menyembahmu, Biar surga dan bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Sebab itu kami mau sembah Engkau. ku selalu kuduslah Tuhan, Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. bagimu Tuhan, Hanya bagi Tuhan, bagimu Tuhan. Ada kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kami Allah sembah segala kuasa, surga dan Engkau bumi hanya penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi, ya surga dan bumi, penuh, sungguh penuh dengan kemuliaan-Mu. Ya la 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 la
Bapa, kami percaya hadirat-Mu sudah menjamah setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami tahu Tuhan, setiap hati-hati kami boleh Engkau legakan Tuhan dengan kasih-Mu. Setiap hati-hati kami boleh Engkau pulihkan Tuhan di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami rindu mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, kami bersyukur untuk anak-Mu Romo Anton yang boleh Tuhan pakai malam hari ini memberitakan firman-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengurapan-Mu sudah turun memenuhi seluruh keberadaan Romo Anton. Sehingga Romo Anton boleh dipakai menjadi alat-Mu yang baik malam hari ini Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau belajar duduk diam seperti Maria untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Mari Bapa, biar Engkau berbicara bagi kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Romo. Shalom, selamat malam untuk semuanya. Malam Romo. Sungguh menjadi berkat bagi kita, bagaimana kita telah mampu mengalahkan segala kepentingan kita. Kita berkumpul di tempat ini, saya yakin itu bukan kehendak kita saja, tetapi ada campur tangan Allah di mana kita mau menyediakan diri untuk bersama-sama memuji, memuliakan, bersyukur kepada Tuhan. Sekaligus Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita untuk merenungkan dan mendengarkan sabda-sabdanya. Pada akhir-akhir ini beberapa waktu yang lalu ada seorang muda yang mengemparkan dunia khususnya di dalam gereja Katolik. Kita mungkin pernah mendengar nama Carlo Acutis. Dia adalah seorang muda dan benar-benar muda. Dia meninggal dalam usia yang sangat muda, usia 15 tahun. Tetapi meskipun muda, luar biasa, dia mampu mengalahkan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Dia seorang yang ada pada zaman ini, seorang muda yang mengenal apa itu teknologi. Dan dia menggunakan teknologi itu bukan untuk bermain, tetapi teknologi itu digunakan untuk memwartakan kabar sukacita Tuhan, terutama ketika dia menggali betul-betul apa itu Ekaristi Kudus. Yang luar biasa, dia bukan golongan para biarawan, biarawati, bukan golongan imam. Dia anak muda seperti anak muda yang lain. Tetapi hatinya terpikat oleh Tuhan, sehingga sejak kecil dia sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Dan dia pun memenangkan pergulatan di dalam dirinya. Dia mampu mengalahkan segala keinginan-keinginan diri dan mampu membawa orang-orang untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia pun membawa kedua orang tuanya di dalam Ekaristi. Di dalam kitab suci kita juga bisa menemukan tokoh muda yang luar biasa. Siapa yang tidak mengenal Daud? Tetapi pada awalnya Daud itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Daud itu hanya seorang anak penggembala yang mengembalakan domba-domba ayahnya. Dia dipanggil oleh Tuhan dan kemudian dia dipindahkan dari padang rumput kepada tempat untuk memimpin bangsa Israel. Dia adalah anak muda yang percaya kepada Tuhan. Kalau secara fisik tidak sebanding dengan Daud. Goliat mempunyai badan yang tinggi, digambarkan yang suatu yang tempat yang luar biasa. Dan ketika Daud berjumpa dengan Goliat, orang kemudian mencemoohkan Daud. Siapakah dia? Daud itu bukan siapa-siapa. Dia aja mengenakan pakaian perang dan dia
tidak kuat untuk menahan pakaian perang dan dia melepaskan pakaian perang itu. Goliat menggunakan pedang sebagai senjatanya, tetapi Daud hanya menggunakan ketapel sebagai senjatanya. Tetapi ada senjata yang disembunyikan oleh Daud yang tidak ditemukan di dalam diri Goliat, yaitu perutusan dari Tuhan. Dia yakin menghadapi Goliat bukan karena kekuatannya, tetapi karena dia percaya Tuhan yang telah membawa dia, maka dia meletakkan kepercayaan itu di dalam dirinya. Tidak ada rasa takut di dalam diri Daud, karena dia sungguh-sungguh merasakan bagaimana di dalam kehidupannya selama ini Tuhan menyertainya. Dia mempunyai keyakinan bagaimana dia diutus ketika dia menjadi seorang gembala. Ketika ada binatang-binatang lain yang mengganggu dia, ingin memakan domba-dombanya. Tetapi dia punya keyakinan Tuhan yang melindungi, Tuhan yang membimbingnya. Maka kepercayaan itu pula yang dibawa Daud di hadapan Goliat. Dan dia mampu mengalahkan apa yang orang ragukan. Dia bisa meruntuhkan Goliat, orang yang sungguh besar itu. Sebenarnya dua tokoh ini, ada Carlo Acutis, ada Daud. Orang-orang muda yang telah dipercaya Tuhan. Tapi sebenarnya dasar-dasar apa yang membuat mereka ini mampu mengalahkan segala sesuatu? Apakah hanya mereka saja yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alat-alat Tuhan? Tentunya bukan. Kita semua dipanggil oleh Tuhan juga menjadi alat-alatnya, menjadi tentara-tentaranya, prajurit-prajuritnya. Kita pun juga mempunyai panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Melalui pembaptisan, rahmat iman itu diturunkan kepada kita. Iman itu bukan kehendak kita. Iman itu pertama-tama adalah kehendak Allah yang diberikan dan dicurahkan kepada kita sekalian. Sehingga oleh karena iman ini kita mempunyai satu keyakinan bahwa saya hidup hanya bersama-sama dengan Dia. Kalau saya tanpa Dia, tanpa Allah, tidak ada arti apapun juga. Banyak orang mengatakan saya Katolik, tetapi apakah betul orang itu mempunyai iman Katolik? Karena orang hanya mengatakan saya Katolik, buktinya apa? Saya pergi ke gereja, oke. Saya dibaptis, oke. Ada nama baptis, oke. Tetapi apakah dia sungguh mempunyai keimanan kekatolikan yang merasuk di dalam dirinya? Sehingga keimanan inilah yang akan memperkuat diri bahwa kita dipilih dan diutus oleh Tuhan. Kita bisa merenungkan di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma dalam bab 5 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Dan bagaimana ketika kita sungguh merasakan Kristus mati untuk kita, apakah kita kemudian tidak berjalan bersama-sama dengan Dia? Di dalam perjalanan, orang tidak mungkin hanya berjalan tanpa pegangan. Kita membutuhkan satu pegangan supaya kita mempunyai satu keamanan, kenyamanan arah yang benar. Dan kenyamanan dan arah yang benar hanya diberikan Kristus. Sehingga tanpa Kristus kita tidak berarti apa-apa. Kita bukan hanya mengatakan saya percaya kepada Kristus, tetapi yang
lebih penting bahwa saya sungguh mengimani Kristus dan Kristus sungguh hidup di dalam diri kita. Sehingga ketika kita menyatakan Kristus di dalam diri kita, maka kita lahir menjadi orang-orang yang baru, orang-orang yang sungguh mengenal Tuhan, yang akan melangkah bersama-sama dengan Dia. Percayalah kepada Kristus karena Dia yang senantiasa memberikan tangannya kepada kita sekalian. Kemudian kunci kemenangan yang kedua yaitu berani menghadapi resiko. Setiap pilihan hidup pasti kita mempunyai resiko. Tetapi apakah resiko itu sebagai satu ancaman? Resiko itu bukan sebagai suatu ancaman. Tetapi resiko itu menjadi bagian di dalam segala pilihan-pilihan kita. Misalkan ketika seseorang berani naik sepeda, maka pada saat itu juga dia berani untuk jatuh. Demikian juga ketika kita beriman secara Katolik, beriman kepada Kristus, kita pun juga mempunyai resiko bahwa kita akan hidup bersama dengan Kristus. Kita tahu bagaimana perjalanan Kristus ketika ada di dunia ini. Kedatangan Kristus tidak diterima oleh semua orang. Apalagi orang-orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, dan lain sebagainya. Kristus tidak dipandang sebagai seorang penyelamat, tetapi Kristus dipandang sebagai seorang yang memberikan ancaman kepada mereka. Karena Kristus yang memberikan dan menunjukkan sesuatu yang baik, ternyata kemudian mampu membongkar kebusukan-kebusukan yang ada di dalam diri mereka. Kemudian orang banyak melihat inilah guru yang sejati. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar Kristus, yaitu orang-orang Farisi dan lainnya, mencoba menjauhkan orang-orang itu dari Kristus. Orang-orang ini ingin dikatakan jangan percaya kepada Dia. Tetapi apa yang dilakukan Kristus? Yesus Kristus ini tahu apa yang harus Dia lakukan. Dia tetap berjalan. Dia tidak melihat ancaman-ancaman itu, tetapi dia melihat itu adalah bagian dari perutusan yang telah diterima dari Bapaknya. Begitu pula kita sebagai pengikut Kristus, kita juga mengalami hal yang sama. Ketika kita menjadi seorang pengikut Kristus, tidak semua orang juga mau menerima kita. Tetapi kita percaya kepada Allah yang telah memilih kita dan mengutus kita. Seringkali kita mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi kita tidak melihat kesulitan-kesulitan itu sebagai sesuatu yang menghambat kita untuk mengikuti jalan Kristus. Karena kita sudah mempunyai keyakinan hanya di dalam Dia, maka kita akan mengalami keselamatan. Saya teringat dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Matius 10 ayat 34. Bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar memberikan penghiburan-penghiburan kita kepada kita. Tetapi Yesus itu membawa kepada kita supaya kita mampu dan mau berbela kepada Kristus bersama dengan Dia. Dengan segala konsekuensi kita akan mengalami benturan-benturan di mana orang-orang tidak mau menerima kebenaran-kebenaran. Tetapi ketika seseorang mau menerima kebenaran itu, maka itu semua tidak dilihat sebagai sesuatu yang membuat dia menderita, tetapi menjadi bagian yang telah dipilih dan kemudian orang akan mengatakan, Tuhan kami bersyukur karena kami
boleh mengambil bagian di dalam kehidupan ini, di dalam perutusan ini. Sehingga ketika kita menghadapi resiko-risiko sebagai orang Katolik pengikut Kristus, kita tidak akan pernah lari. Kita akan selalu menghadapi resiko-resiko itu. Kita tidak mau terbuai oleh kepentingan-kepentingan dunia, tetapi kita masuk di dalam perutusan Allah itu. Karena kalau kita kemudian lari dari kenyataan, lari dari resiko, maka kita menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi mereka yang mau mengambil resiko itu di dalam hidup, maka dia menyatukan dirinya kepada Tuhan. Kita jangan takut untuk mengatakan, Tuhan saya tidak mampu. Kita jangan kemudian mengatakan menyerah karena keterbatasan kita. Percayalah bahwa ketika kita berjalan, kita tidak pernah berjalan dalam kesendirian, tetapi kita selalu berjalan bersama-sama dengan Dia yang membimbing dan menuntun kita sampai kapanpun juga. Sehingga tidak ada rasa kekhawatiran, sehingga tidak akan pernah ada sesuatu yang mampu menggoyangkan keimanan kita. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita selalu diajak untuk berpikir positif. Saudara-saudari yang terkasih, berpikir positif itu sesuatu yang memang harus kita bentuk. Kalau kita seringkali berhadapan dengan situasi di jalan raya, kadang-kadang kita berpikir bukan berpikir positif, tetapi kita berpikir negatif, bahkan bertindak secara negatif. Contohnya, ketika kita mengendarai kendaraan, entah mobil, entah sepeda motor, kita sudah mengatakan, saya berkendara dengan baik dan benar, sesuai aturan-aturan. Tiba-tiba ada kendaraan yang lain, yang kemudian berjalan tanpa aturan, mencoba memepet kita, kemudian kita terkejut. Kira-kira apa yang kemudian kita katakan? Kita akan lebih cenderung mengatakan, oh itu orang kok kurang ajar sekali ya. Dia tidak tahu aturan, mengapa dia melakukan demikian. Bahkan mungkin kita akan berdoa tetapi berdoa bukan sesuatu yang baik. Kita mengucap sesuatu yang buruk, moga-moga dia akan jatuh. Moga-moga dia akan mengalami kecelakaan. Ini adalah suatu keegoisan di dalam diri kita. Bagaimana kita seringkali berpikir negatif di dalam kehidupan. Ketika ada seseorang yang melakukan sebuah kesalahan, kita langsung menjustifikasi kamu salah, kamu jahat. Tetapi kalau kita mencoba mengubah di dalam diri kita, bagaimana kita mau mengubah segala pikiran kita, hati kita, apa yang kita lihat negatif, tetapi kita kemudian tidak menjustifikasi, menghakimi dengan cara yang negatif. Tetapi kita mencoba memberikan sesuatu yang positif di dalam hidup kita. Kita teringat apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia berada di kayu salib. Dia melihat orang-orang yang pernah dia ajar. Bagaimana dia melihat orang-orang yang pernah dia sembuhkan. Tetapi saat ini mereka berkumpul bukan untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Tetapi mereka berkumpul untuk menatap Tuhan Yesus yang sedang tersalib dan menderita oleh karena salib itu. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Tuhan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah satu contoh bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita mau berpikir secara positif. Karena ketika kita mampu berpikir secara positif,
maka kita mampu juga membentuk hidup kita menjadi hidup yang selalu bertindak secara positif. Kita tidak mudah menghakimi orang, tetapi ketika melihat ada sesuatu yang salah, maka kemudian kita akan berpikir, apa yang saya harus lakukan supaya yang salah itu tidak selalu menjadi salah. Tetapi yang salah itu saya akan masuk dan kemudian saya akan membantu untuk mengubah sesuatu yang salah itu menjadi yang benar dan baik. Karena kalau kita sudah mengatakan salah dan kemudian kita mengatakan jahat, kita pasti akan mengambil jarak antara diri kita dengan orang yang kita lihat atau situasi yang kita lihat. Tetapi kalau kita selalu berpikir positif, maka kita akan mengambil bagian dari situasi yang buruk itu. Saya selalu terkenang dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Teresa ketika Ibu Teresa melihat orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terlantar. Dia melihat ada satu permasalahan di situ. Dia tidak kemudian menghujat situasi yang ada, tetapi kemudian dia berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk mereka? Jangan sampai mereka berada di dalam situasi yang buruk. Maka dia melepaskan status dia sebagai seorang biarawati yang berada di dalam tembok biara dan kemudian dia keluar dan mencoba menolong mereka, membantu mereka. Ibu Teresa membawa mereka dari orang yang tidak berguna, orang yang direndahkan, menjadi orang yang sungguh dihargai dan dimanusiakan. Demikian pula kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Ketika kita melewati sesuatu yang buruk, jangan kemudian kita berpikir itu masalah mereka. Jangan berpikir itu bukan bagian dari hidup saya. Jangan berpikir pula mereka adalah orang-orang yang jahat. Tetapi kita selalu bertindak seperti yang Tuhan lakukan. Siapapun yang melakukannya demi aku, dia sudah melakukannya kepadaku. Jika kita memberikan yang terbaik kepada saudara kita, menolong mereka, maka kita bukan hanya menolong orang itu, tetapi kita juga menolong Yesus karena Yesus ada di dalam diri mereka. Kemudian yang keempat, yaitu kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Masih ingat peristiwa atau yang ada di dalam kitab suci mengenai anak sulung dan anak bungsu? Anak bungsu yang kemudian minta bagian warisan kepada orang tuanya dan kemudian dia menghambur-hamburkan warisan itu. Ketika anak ini sudah habis hartanya, dia datang kepada bapaknya, kembali ke rumah. Tetapi yang menarik yaitu bagaimana sikap sang abangnya ini, sikap sang anak sulungnya. Ketika dia datang, ketika dia melihat apa yang telah dilakukan bapaknya terhadap adiknya, dia kemudian tidak kemudian bersyukur adikku sudah pulang. Tetapi apa yang dilakukan, dia kemudian protes kepada sang bapak. Tetapi ayahnya berkata demikian, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Inilah yang dikatakan Tuhan juga kepada kita. Bagaimana kita selalu melihat segala sesuatunya itu di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan.
sekecil apapun yang kita peroleh dari Tuhan, itu adalah satu rahmat berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Anak sulung ini tidak melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam dirinya. Ketika anak bungsu ini masuk di dalam segala kedosaannya, tetapi anak sulung ini tidak masuk di dalam kedosaan, dia hidup bersama dengan ayahnya. Ketika anak bungsunya itu mengalami kehabisan uang, mengalami kesulitan untuk makan dan hidup, tetapi anak sulung itu tetap hidup bersama-sama dengan bapaknya dengan sangat kecukupan. Tetapi segala sesuatunya ini tidak dilihat sebagai satu rasa syukur. Dia lebih melihat bahwa itu adalah resiko yang ditanggung oleh adiknya. Dan apa yang saya dapat memang seharusnya sudah saya dapat. Dia tidak mau melihat bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik kepadanya. Kalau orang yang tidak bisa bersyukur, maka dia tidak akan mampu melihat Tuhan. Tuhan itu bisa dilihat dan Tuhan itu bisa dirasakan ketika dia bisa menerima apa yang diterima dari Tuhan sebagai satu rahmat dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Meskipun apa yang kita terima, orang mengatakan, mengapa diterima, mengapa itu hanya sedikit. Kita tidak akan pernah mengatakan, mau sedikit mau banyak, sebagai satu anugerah, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah memberi. Rasa syukur inilah yang membuat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah kemudian bertanya kepada Tuhan, mengapa demikian? Tetapi kita akan senantiasa merasakan bahwa Tuhan sungguh mencintai kita. Sehingga ketika kita melihat semuanya di dalam penjelasan tadi, di dalam renungan kita, bahwa kita mempunyai iman. Kita tidak pernah lari dari resiko, kita selalu menghadapi resiko, dan kita selalu juga selalu berpikir positif dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam hidup kita yang mampu mengalahkan segala keterbatasan kita. Kita bersyukur bahwa kita telah mengenal Tuhan. Di dalam peristiwa akhir-akhir ini, dalam pandemi ini, kita pun juga dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan. Tetapi kalau kita mau melihat dari kacamata iman kita, maka kita tidak melihat bahwa itu adalah sesuatu yang buruk yang kita terima, tetapi kita dengan kacamata iman, mungkin Tuhan mempunyai maksud tertentu dan kita pun akan selalu meyakini ada sesuatu yang akan ditunjukkan Tuhan kepada kita dan kita mengambil bagian di dalam peristiwa itu, bukan dengan segala keterbatasan kita, tetapi dengan sukacita dan harapan karena Tuhan yang telah memberi kesempatan kepada kita. Semoga kita selalu mengatakan, aku adalah pemenang di dalam hidupku, bukan karena aku mampu, bukan karena aku mempunyai kekuatan, tetapi aku menjadi pemenang karena Tuhan yang telah menuntun aku dan menunjuk aku sebagai seorang pemenang. Sehingga saya hanya mengambil bagian dari apa yang Tuhan berikan. Amin. Terima kasih kepada Romo Anton yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya kita semakin dilengkapi dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, malam hari ini kita banyak belajar tentang perlengkapan sebagai seorang pemenang. Tadi ada 4 yang Romo sampaikan ya. Dan biar sungguh itu semua boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Untuk kita sebagai pengikut Tuhan, kita tidak mudah menyerah. Tetapi kita mau terus menghadapi segala sesuatunya bersama Tuhan.
terlebih saat-saat ini dalam saat pandemi, kondisi segala sesuatunya serba mungkin agak sulit, tetapi bersama Tuhan kita akan mampu melewatinya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Romo Anton. Romo ada di sebelah saya, Romo, dada-dada Romo. Saya bersyukur untuk hamba Tuhan, biasanya kita lihat melalui layar Zoom, tapi malam hari ini luar biasa Romo Anton berkenan hadir untuk menemani live kita pada malam hari ini. Terima kasih Romo. Baik, Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah setia malam hari ini hadir. Saya lihat banyak sekali yang teman-teman dari luar paroki ataupun luar kota, untuk Purwakarta, untuk Tasik, bahkan untuk Semarang. Kemarin ada yang minta di-invite oleh saya juga. Selamat datang, dan kami tetap mengundang untuk berkenan bersama-sama setiap hari Senin di dalam PD Online PDKK Santo Paulus. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Silahkan Sis Devi, mohon dibantu untuk pengumuman yang akan disampaikan. Minggu yang akan datang, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan masih dalam tema Born to Win. Dan luar biasa, minggu yang keempat kita bersama-sama dengan firman Tuhan akan disampaikan oleh gembala kita, yaitu Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Bapak Ibu, mari kita memberitahukan kepada teman-teman supaya Senin depan boleh kembali bersama-sama hadir. Kita akan diberkati firman Tuhan oleh gembala kita, yaitu Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, dengan tema besar yang masih sama, yaitu Born to Win. Berikutnya doa syafaat. Doa syafaat, sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam doa syafaat setiap hari Kamis pukul 6 sore. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul sepakat meminta di dalam Tuhan, Tuhan mendengarkan, dan ada satu kuasa bagi doa dari orang benar. Berikutnya PSBB Kamis ini akan tayang. Kita sampai pada edisi yang ke-27. Tema PSBB 22 Oktober nanti adalah Karena Salibmu Ku Hidup. Nah, dilayani oleh siapa ini? Bapak Ibu ada yang tahu? Salah satu tim kita ya, pewarta baru. Kita bersyukur Ibu Marina Jo yang akan menyampaikan firman Tuhan pada PSBB edisi yang ke-27 ini. Berikutnya, ya, jelas saksi Kristus. Untuk sekian kali saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama mengirimkan kesaksian. Jangan malu-malu, jangan ditahan-tahan. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam masa pandemi ini. Ya, kesaksian Bapak Ibu bisa tulis atau mungkin dalam bentuk video, atau mungkin bisa diketik dan dikirimnya kepada ditujukan kepada saya ataupun kepada Bro Rinus dengan tema berjalan bersama Yesus di masa pandemi. Dan di sini tertulis dikirim paling lambat 20 Oktober. Hari ini sudah tanggal 19. Artinya masih ada 1 hari kami menunggu Bapak Ibu yang belum membuat kesaksian. Ayo sekali lagi, kalau mau diberkati Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kita sampaikan, kita ceritakan kepada banyak orang. Dan kalau melalui kesaksian Bapak Ibu biasanya, aduh nggak pede nih kalau mau ngomong. Nah, saat ini ada kesempatan, Bapak Ibu cukup menulis ya. Dan saya bersyukur ternyata luar biasa, banyak sekali, hampir 30 yang sudah saya terima kesaksian. Untuk itu nanti ada surprise dari kami dalam rangka ulang tahun PDKK Santo Paulus. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang masih rindu untuk membagikan kesaksian ini, saya tunggu sampai besok tanggal 20 Oktober. Berikutnya, untuk yang berulang tahun, selamat ulang tahun buat, di sini saya panggil Bapak dan Ibu semua ya. Ada Pak Bram, ada Ibu Meme, ada Bapak Bob yang bertugas singer tadi ya. Ada Ibu Lili, ini seksi konsumsi dari PDKK Santo Paulus.
Ibu Leni Usman, ini tim juga Bapak Yoko. Rupanya ini yang berulang tahun tim semua. Terima kasih untuk pelayanannya. Selamat ulang tahun dan kami berdoa tahun-tahun yang akan datang lebih setia, lebih mengasihi Tuhan. Baik, berikutnya ya sekali lagi saya mengingatkan Tuhan memberkati kita. Ada satu rencana Tuhan bagi kita untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Berkat yang Tuhan berikan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita ingin bagikan. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bila terketuk hatinya bisa berbagi dengan PDKK Santo Paulus di nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 27912044757 atas nama Ibu Luciana Lawantara. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang secara rutin atau seringkali sudah memberikan persembahan melalui rekening PDKK Santo Paulus ini. Kami hanya berdoa biar setiap apa yang diberikan uluran tangan persembahan kasih ini boleh menjadi berkat bagi PDKK Santo Paulus dan orang-orang yang membutuhkan tentunya. Mungkin hanya itu pengumuman yang disampaikan dan Bapak Ibu kita akan bersama-sama sebelum menutup di dalam doa dan pujian. Saya persilahkan Ibu Lina untuk kembali mengangkat pujian untuk pujian persembahan malam hari ini. Silakan Ibu Lina. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita sudah tadi mendengarkan firman Tuhan, kita semua dipakai. Kalau kita diberkati, kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari saat ini kami memberi kesempatan bagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, bisa mentransfer langsung ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, sambil memberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Kita iringi dengan satu lagu pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi setiap kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan membalas kebaikan Bapak Ibu dengan berlipat-lipat karunia dan rahmat yang berlimpah. Bapak Ibu, sebentar kita akan menutup persekutuan doa kita malam hari ini. Mari, saya percaya kalau kita akan berpisah satu dengan yang lain di dalam persekutuan doa ini, tapi saya percaya Roh Kudus yang satu tetap menyatukan kita dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu, malam hari ini kalau sebentar kita akan kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Kita percaya dengan iman kita bahwa Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, tapi Yesus selalu memegang setiap tangan kita. Malam hari ini bersama kita menaikkan pujian ini, mari kita berseru kepada Tuhan, pegang setiap tangan kami Tuhan dengan tangan kanan-Mu, sehingga setiap kami boleh beroleh kemenangan di dalam hidup kami. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku
kepada Tuhan. Pegang setiap tangan kami Bapa. Megangku Amin. dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Dengan penuh iman katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Bapa karena kami tahu Engkau sudah melawat setiap kami malam hari ini di dalam persekutuan doa ini. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji menyembah Engkau dan kami tahu Engkau bertata Tuhan di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau sungguh disukakan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar malam hari ini Tuhan. Memberi kami kekuatan, memberi kami pencerahan. Bagaimana kami boleh menjalani hidup kami bersama dengan Engkau. Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan. Di dalam kami menjalani hidup kami. Agar setiap kami boleh berjalan bersama Engkau. Menghadapi setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Hanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Hanya dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kami boleh mampu melewati semuanya. Dan kami percaya Tuhan. Tuhan akan memampukan kami keluar sebagai pemenang di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Malam hari ini juga kami bersyukur Tuhan untuk Romo Anton yang boleh Engkau utus malam hari ini membawakan firman-Mu Bapa. Kami percaya Engkau memberkati Romo Anton Tuhan di sepanjang kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan, kemanapun Romo Anton boleh melangkah Tuhan melayani Engkau dan sesama. Kami percaya Engkau memberikan kuasa juga Tuhan. Mengurapi seluruh keberadaan Romo Anton. Sehingga Romo kami ini boleh menjadi gembala yang baik Tuhan. Kemanapun Engkau utus untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami Tuhan. Yang boleh berulang tahun dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 19 Oktober Bapak. Untuk Bapak Bram, untuk Ibu Meme, untuk Bapak Bob, Ibu Lili, Ibu Leni Usman, dan Bapak Yoko Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu ini. Kami percaya Engkau mengasihi mereka Tuhan dengan kasih-Mu yang berlimpah. Dan kalau mereka boleh merayakan ulang tahunnya Bapa, kami tahu Bapa Engkau sudah pimpin setiap kehidupan mereka hingga sampai saat ini. Dan kami juga percaya Tuhan, di sepanjang kehidupan mereka di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan tetap memberkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, dengan kasih yang berlimpah, dengan sukacita yang selalu berlimpah daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memimpin seluruh kehidupan anak-anak-Mu ini bersama dengan keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bunda Maria, Bunda Kristus, Engkau Bunda kami. Terima kasih Engkau sudah menjadi teladan di dalam setiap kehidupan kami ya Bunda. Terima kasih Bapak, terima kasih Bunda. Engkau sudah menyampaikan setiap permohonan doa kami kepada putramu Yesus. Ya Bunda, terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Kami percaya Engkau memberkati kami dengan berlimpah. Dan kami tahu Tuhan, di sepanjang kehidupan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Engkau memegang setiap tangan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, banyak berkat, banyak kemenangan yang boleh kami nikmati, yang boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, segala doa ucapan syukur ini kami naikkan hanya kepadamu
dengan perantaraan Kristus Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu Senin yang akan datang.